Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Erwin Saputra, NIM 1925-116, kelas manajemen SDM 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu tentang pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Departemen Umum pada Divisi Cleaning Service Rumah Sakit Surya Insani, Rokan Hulu. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mengendalikan maju atau mundurnya organisasi. Setiap organisasi menginginkan dan berusaha untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bisa mewujudkan dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut Arda, Mujiati, dan Sriati, sumber daya manusia adalah harta yang berharga dan bermanfaat bagi organisasi karena keberhasilan atau tindaknya dalam jalannya organisasi ditentukan oleh unsur manusia. Note Majo menyatakan manusia sebagai salah satu komponen dari beberapa komponen dalam organisasi merupakan sumber daya penentu tercapainya tujuan organisasi seperti divisi, misi organisasi. Jasa cleaning service merupakan sebuah jasa pelayanan kebersihan, kerapian, serta higienis pada sebuah instansi, perusahaan, atau bangunan yang lain, baik untuk area dalam ruang atau luar ruang, sehingga tercipta suasana bersih, nyaman, rapi, dan semua itu demi guna meningkatnya produktivitas karyawan dan efektivitas kegiatan sehari Anda. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana pengaruh antara motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan cleaning service Rumah Sakit Surya Insani. Kedua, bagaimana pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kedisiplinan kerja karyawan cleaning service Rumah Sakit Surya Insani. Yang ketiga, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan cleaning service Rumah Sakit Surya Insani. Yang keempat, bagaimana pengaruh kinerja karyawan terhadap motivasi kerja, kepuasan kerja, disiplin kerja karyawan cleaning service Rumah Sakit Surya Insani. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dikemukakan tujuan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada divisi cleaning service Rumah Sakit Surya Insani, menganalisis pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada divisi cleaning service Rumah Sakit Surya Insani, menganalisis pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada divisi cleaning service Rumah Sakit Surya Insani, menganalisis pengaruh antara motivasi kerja, kepuasan kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada divisi cleaning service Rumah Sakit Surya Insani. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 1. Bagi instansi tempat penelitian. 2. Sebagai dasar objek dalam pengambilan keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh instansi di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi peneliti. A. Untuk memperdalam pengetahuan penelitian di bidang sumber daya manusia. B. Implementasi atas teori yang telah didapatkan pada perkuliahan dan menambah wawasan akan kasus nyata dalam dunia bisnis. Yang keempat, bagi pengembang keilmuan. A.
sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan baru bagi dunia akademis. B. Memperkaya khasanah penelitian yang ada serta dapat digunakan sebagai pembanding penelitian berikutnya. 1.5 Sistematis penulisan. Secara garis besar, penulisan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan sistematis penulisan. Bab 2. Landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis. Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta dan kasus yang sedang dibahas peneliti terdahulu yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis. Bab 3. Metode penelitian. Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi tentang objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, teknis analisis data. Bab 2. Landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis. 2.1 Landasan teori. 2.1.1 Pengertian motivasi kerja. 2.1.1.1 Indikator motivasi kerja. 2.1.1.2 Cara meningkatkan motivasi kerja. 2.2 Pengertian kepuasan kerja. 2.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. 2.2.2 Indikator kepuasan kerja karyawan. 2.1.3 Pengertian disiplin kerja. 2.1.3.1 Manfaat disiplin kerja. 2.3 2.2 Indikator disiplin kerja. 2.1.4 Pengertian kinerja karyawan. 2.1.4.1 Faktor-faktor mempengaruhi kinerja karyawan. 2.1.4.2 Penilaian kinerja karyawan. 2.1.4.3 Indikator kinerja karyawan. 2.1.4.4 Manfaat kinerja karyawan. 2.1.5 Penelitian terdahulu. Berikut penulisan paparan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian yang penulis lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut. 2.1.6 Kerangka konseptual. Berdasarkan landasan teori, maka dapat digambarkan kerangka konseptual adalah sebagai berikut. Motivasi kerja X1, kepuasan kerja X2, disiplin kerja X3, dan kinerja karyawan XY. 2.3 Hipotesis penelitian. Adapun bunyi hipotesis dalam penelitian ini adalah 1. H1 diduga motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H2 diduga kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H3 diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H4 diduga motivasi, kepuasan, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan pelayanan kesehatan yang juga meningkat, maka pada tahun 2013 didirikan Rumah Sakit Surensani yang berlokasikan di wilayah utara kota Pasir Pengarayan, tepatnya di Jalan Diponegoro kilometer 4, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Rumah Sakit Surensani merupakan rumah sakit swasta pertama di kota Pasir Pengarayan yang terdiri dari 2 lantai. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Surensani, Rokan Hulu. Waktu penelitian pada bulan Agustus sampai
dengan Desember 2022. 3.2 Populasi dan sampel. 1. Populasi. 2. Sampel. 3.3 Jenis dan sumber data. 1. Primer. Kedua, sekunder. 3.4 Teknik pengambilan data. 1. Observasi. 2. Kuesioner. 3. Wawancara. 4. Dokumentasi. 3.5 Definisi operasional. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel yaitu sebagai berikut. 3.6 Instrumen penelitian. Jawaban dari kuesioner tersebut diberikan bobot skor atau nilai sebagai berikut. 3.6.1 Uji validitas. Menurut Sugiono, uji validitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan. Mengukur suatu variabel yang diteliti adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas serangkaian item pernyataan dan andalannya. Mengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini, nilai R dihitung dengan bantuan program SPSS for Windows versi 18 dengan tarif signifikan sebesar 5% atau 0,05. Maka apabila nilai R lebih besar dari nilai kritis tabel, berarti item tersebut dikatakan valid. Dalam penelitian ini, nilai R dihitung dengan bantuan program SPSS for Windows versi 18. 3.6.2 Uji reliabilitas. Uji reliabilitas berguna untuk menentukan apakah instrumen yang di dalam hal ini kuesioner dapat digunakan dalam bentuk satu kali, paling tidak oleh respon yang sama atau menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsisten. Reliabilitas suatu konstruk atau unsur variabel dikatakan baik jika memiliki nilai alfa dari 0,60. 3.7 Teknik pengambilan data. 3.7.1 Analisis deskriptif. Dalam analisis deskriptif ini akan diukur dengan menggunakan tingkat pencapaian responden atau TCR. Adapun rumusannya yaitu TCR sama dengan RS per N kali 1000%. TCR sama dengan tingkat capaian responder. RS sama dengan rata-rata skor jawaban responder. N sama dengan nilai skor jawaban maksimum. Terdapat pada tabel berikut. 3.7.2 Uji asumsi klasik. 1. Uji normalitas. 2. Multikoleritas. 3. Heterogeneisitas. 3.7.3 Analisis regresi linear berganda. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B, B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. 1. Motivasi kerja. X2 kepuasan kerja. X3 disiplin kerja. Y kinerja karyawan. 3.4 Koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen X menerangkan variasi variabel dependen Y. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen bebas dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati suatu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel independen. 3.7 Uji hipotesis. 3.
2.7.5.1 uji P. Pengujian parsial ini menggunakan tes dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T ini tidak dengan membandingkan T hitung dengan T tabel dengan menentukan signifikan tingkat kepercayaan sebesar 0,05%, maka kriteria untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut. Terima HO apabila T dalam kurung X per 2 bagi DF kurang T lebih kecil T dalam kurung X per 2 bagi DP. Tolak HO apabila T dalam kurung X per 2 bagi DF lebih besar T dalam kurung X2 bagi DF. 3.7.5.2 Uji F. Uji F bertujuan untuk melihat apa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Apakah F hitung lebih kecil F tabel dan HO ditolak. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka HO ditolak, H2 diterima, yang berarti bahwa secara bersama-sama X1 X2 berpengaruh terhadap Y. Bab 4 penutupan. 4.1 kesimpulan. 1. Motivasi kerja berpengaruh pada kinerja karyawan divisi cleaning service Rumah Sakit Surinsani. 2. Kepuasan kerja berpengaruh pada kinerja karyawan divisi cleaning service Rumah Sakit Surinsani. 3. Disiplin kerja berpengaruh pada kinerja karyawan disiplin cleaning service Rumah Sakit Surinsani. 4.2 saran. 1. Diharapkan Rumah Sakit Surinsani lebih memperhatikan motivasi kerja dalam diri karyawan, terutama pada kegigihan dalam menghadapi lingkungan tidak mendukung, dengan cara lebih sering mensupport semangat dalam diri karyawan. Yang kedua, diharapkan Rumah Sakit Surinsani dapat memperhatikan hubungan rekan kerja untuk membangun kerjasama yang baik. Maka seharusnya perusahaan memberikan training yang berkelompok untuk membangun hubungan antar rekan kerja. Yang ketiga, diharapkan Rumah Sakit Surinsani dalam kepatuhan terhadap peraturan lebih ditegaskan untuk diterapkan agar karyawan lebih patuh dan taat dalam bekerja. Itulah hasil proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.